Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelas 9D ingin mempresentasikan tentang ekonomi kreatif yang ada di kota Surabaya. Sebelum memulai presentasi ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alfeto Soliha, absen 3. Saya Vega Aulia Permadani, absen 30. Saya Wisyarada Dian Wanita, absen 33. Saya Aulia Mitra Nisa, absen 8. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian ekonomi kreatif adalah sebuah konsep pada era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Konsep ini biasanya akan didukung dengan keberadaan industri kreatif yang menjadi pengejawantahannya. Berikut adalah macam-macam ekonomi kreatif yang ada di Surabaya. Yang pertama, produk unggulan. Kelurahan Pakal dengan produk paving dan batako. Yang pertama adalah Kampung Paving yang terletak di Kelurahan Pakal, Kecamatan Pakal, Surabaya. Mayoritas warganya merupakan seorang pengrajin paving dan batako. Maka tak heran jika kampung ini disebut Kampung Paving. Mulanya terdapat 2 orang warga yang menggeluti kerajinan ini, yaitu Gufron dan Munib. Selanjutnya, warga kampung lainnya pun mengikuti jejak mereka berdua. Hingga kini, hampir semua warga kelurahan Pakal mahir dalam membuat paving dan batako. Pengrajin paving dan batako yang berada di kampung berumur sekitar 42 tahun ini mampu memproduksi 300 meter persegi hingga 400 meter persegi setiap minggunya. Tidak hanya paving biasa, kalian juga bisa memesan paving dengan skala motif sesuai keinginan kalian. Untuk harga, kalian tak perlu khawatir, karena para pengrajinnya mematok harga yang cukup terjangkau dengan kualitas yang sangat baik. Kampung Handicraft mendapatkan pembinaan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. Selanjutnya, terdapat Kampung Handicraft yang digagas oleh ibu-ibu kreatif dan terampil, khususnya dalam membuat kerajinan. Mulanya, kerajinan tersebut hanyalah sebuah hobi. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka menyadari bahwa kerajinan tersebut memiliki nilai jual yang tinggi. Maka dari itu, kerajinan tersebut pun diperjualbelikan untuk menambah penghasilan. Sudah dirintis sejak tahun 2004, Kampung Handicraft yang berada di Jalan Kadungsari, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Surabaya ini mendapatkan pembinaan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. Para pengrajinnya mampu menyulap karung goni dan kain blako menjadi berbagai macam produk kerajinan, seperti tudung saji, dompet lukis, sapu tangan, dan lain-lain. Kerajinan tersebut dapat kalian pesan dalam jumlah banyak untuk souvenir pernikahan, kegiatan perusahaan, dan lain sebagainya. Tas gadukan yang dapat ditemukan di berbagai pusat perbelanjaan. Selanjutnya adalah kampung yang memproduksi berbagai jenis tas, seperti tas sekolah, tas fashion, tas laptop, dan lain-lain. Produknya seringkali disebut dengan tas gadukan, sebab letak kampungnya berada di daerah Gadukan, Kelurahan Mokokrembang, Kecamatan Kerembangan, Surabaya. Kampung yang telah ada sejak tahun 1978 ini memiliki sekitar 68 unit, sehingga pada tahun 2011 akhir mampu memproduksi sebanyak 11.400 lusin per bulan. Tas gadukan ini dapat dijumpai di berbagai mal dan pusat grosir di Surabaya. Tak hanya di Surabaya, hasil produksinya sudah sampai ke berbagai daerah lainnya, seperti Samarinda, Balikpapan, Makassar, dan sebagainya. Produk kuliner yang terkenal di kota Surabaya. Yang pertama, rujak cingur. Rujak cingur adalah salah satu makanan tradisional yang mudah ditemukan di daerah Jawa Timur, terutama di daerah asalnya Surabaya di Jalan Taman Apsari Embong, Kaliasin Genteng, Surabaya, Jawa Timur. Dalam bahasa Jawa, kata cingur berarti mulut. Hal ini merujuk pada bahan irisan mulut atau moncong sapi yang direbus dan dicampurkan ke dalam hidangan. Rujak cingur biasanya terdiri dari irisan beberapa jenis buah seperti timun, kerai, yaitu sejenis timun khas Jawa Timur, bengkoang, mangga muda, nanas, kedondong, kemudian ditambah lontong, tahu, tempe, bendoyo, cingur, serta sayuran seperti kecambah atau toge, kangkung,
dan kacang panjang. Yang kedua, lontong balap. Jika Madura punya sate, maka Surabaya punya makanan tradisional yang namanya lontong balap Surabaya. Lontong balap merupakan salah satu makanan tradisional khas Surabaya dengan bahan dasar lontong yang diberi topping tahu goreng, tauge, lento, kecap, sambal, dan tak ketinggalan bawang goreng. Sekilas panganan ini mirip kupat tahu. Salah satu keunikan lontong balap khas Surabaya adalah lento dan juga sambal yang disiram di atasnya. Bagi kamu yang mampir ke Surabaya, jangan lupa untuk mencoba makanan yang satu ini. Selain menyenangkan, rasa lezat penuh ciri khas Surabaya ini bakalan membuatmu kangen datang ke Surabaya lagi. Dari sekian banyak tempat makan lontong balap di Kota Pahlawan, salah satunya lontong balap Pak Gendut asli warung lontong balap yang berdiri tahun 1958 ini bisa dibilang sebagai warung lontong balap legend. Dulunya lontong balap ini dijual oleh Bu Sauna menggunakan pikulan keliling. Lambat laun usahanya berkembang, saat ini sudah memiliki 3 cabang di Surabaya. Kedai atau warung lontong Pak Gendut asli pusat bisa ditemui di Jalan Prof. Dr. Mustopo. Yang ketiga, pecel semanggi. Bagi warga Surabaya, kuliner pecel semanggi bukanlah hal yang asing lagi, karena asalnya memang dari Kota Pahlawan ini sendiri. Lebih tepatnya, makanan ini berasal dari daerah Benowo, yaitu wilayah pinggiran kota Surabaya yang berbatasan dengan kota Gresik. Sebagian besar warga Benowo berprofesi sebagai penjual pecel semanggi ini loh. Tak hanya itu, Buku Nanti, salah satu warga Benowo yang merupakan pedagang pecel semanggi di sekitaran Masjid Al-Akbar, Surabaya, yang kurang lebih mengatakan bahwa di Benowo pun sampai ada tempat yang bertuliskan perkumpulan semanggi, di mana lokasi tersebut digunakan sebagai tempat perkumpulan para pedagang semanggi, dan di situ pula lah tempat perkebunan semangginya. Dan karena istimewanya, makanan legendaris ini juga diabadikan pada sebuah lagu keroncong loh. Lagunya berjudul Semanggi Surabaya yang diciptakan oleh S. Padimin pada era 50-an. Selanjutnya, budaya yang terkenal di kota Surabaya. Larung Ari-Ari. Tradisi adat Surabaya Larung Ari-Ari merupakan upacara adat larung atau dikenal sebagai menganyutkan ari-ari. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pesisir Surabaya. Tradisi ini dipercaya akan memberikan rezeki yang banyak untuk orang tua dan anak karena melarung ari-ari bayi ke lautan. Selain itu, tradisi ini diiringi dengan tembang Macapat Dandang Gula. Saat dilarung, ari-ari bayi yang baru lahir akan dilepas bersamaan dengan bunga 7 rupa, kendil, jarum, dan kain putih. Pitonan. Pitonan merupakan tradisi upacara selamatan yang dilakukan oleh masyarakat kota Surabaya untuk merayakan kelahiran anaknya yang sudah menginjak usia 7 bulan. Tradisi pitonan juga dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas kelahiran sang buah hati yang sudah diberkahi hingga umur 7 bulan, dan tradisi pitonan ini juga bertujuan mendoakan keselamatan, rezeki, serta masa depan sang anak agar menjadi baik dan sejahtera dalam kehidupannya. Ludruk. Surabaya dan kesenian ludruk seakan tidak dapat dipisahkan. Ludruk memang seakan sudah menjadi ciri khas sebuah kesenian asal Jawa Timur ini. Ludruk merupakan seni pertunjukan teater tradisional Jawa yang lahir dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan bersumber apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan rakyat. Tentunya jika di Surabaya maka ludruk disampaikan dengan bahasa khas Surabayaan, diiringi gamelan, tari ngremo, parikan, kidungan, dan dagelan yang benar-benar menghibur dan membuat para penonton terbahak-bahak, meskipun ada kalanya juga diselingi oleh kritik-kritik sosial karena disampaikan dengan bahasa sehari-hari dan mengangkat tema yang ringan, sehingga ludruk merupakan kesenian yang sangat merakyat dan bisa diterima oleh semua kalangan pada zamannya. Wisata daerah yang terkenal. 1. Atlantisland Surabaya. Taman wisata air keluarga ini berdiri di atas tanah yang luas mencapai 15 hektar. Di atas tanah tersebut beraneka spot dan bangunan wisata desain asli bercorak arsitektur asal Australia. Keunikan arsitektur Atlantisland
tersebut yang membuat wisatawan takjub dan tertarik datang jauh-jauh ke Surabaya. Yang berwisata ke sana sampai di sini Anda akan melihat warna dominan bangunan Atlantis ini adalah kuning dan biru. Tempat Atlantis di Surabaya di area wisata Ken Park. Lokasi administrasi objek wisata tersebut adalah di Jalan Kenjeran, Kelurahan Sukolali Baru, Kecamatan Bulak, Kabupaten Surabaya, Jawa Timur. Sedangkan jarak tempat ini dari pusat kota Surabaya tidak cukup jauh. Wisata daerah yang terkenal. 2. Taman Mozaik. Taman Mozaik di Surabaya ini berlokasi di Kecamatan Wiyung, tepatnya di Jalan Wiyung Praja. Taman ini jadi salah satu kawasan hijau di Surabaya yang layak untuk dijadikan daerah bersantai dan bersuah foto ketika hari libur. Maka taman cantik ini sanggup menjadi destinasi yang memadai, menarik, membuat warga Surabaya, apalagi kota Surabaya yang kita ketahui tenar bersama cuacanya yang panas, penduduknya padat, serta banyak alat transportasi yang membuat polusi. Maka bersama dengan datang ke Taman Mozaik di Wiyung ini sanggup menunjang untuk relaksasi dan membersihkan mata warga Surabaya. Saat ini tidak mesti bingung melacak daerah untuk berlibur. Dengan hadirnya Taman Mozaik ini tambah menaikkan referensi daerah wisata yang memadai, menyenangkan di tempat ini. Kamu bisa melakukan bermacam aktivitas, mulai berasal dari duduk santai, jalan-jalan, jogging, hingga gunting foto. Kebun Binatang Surabaya. Kebun Binatang Surabaya atau KBS sudah berdiri sejak tahun 1916 yang dulunya berlokasi di Kaliondo. Kemudian pada 1917 lokasinya dipindahkan di Jalan Groedo, namun dibuka untuk umum pada 1918. Sejak tahun 2013 KBS resmi menjadi perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya KBS. Objek wisata ini memiliki luas kurang lebih 85 meter persegi yang mana terbagi dalam beberapa wilayah, baik untuk taman satwa serta taman rekreasi. Seiring berjalannya waktu, pihak pengelola juga terus menambah koleksi satwa di dalamnya. Tidak hanya untuk pengelola pun berupaya meningkatkan dan mengembangkan kelestarian koleksi satwa. Suasana objek wisata pun begitu asri dengan pepohonan yang menyayangi, ditambah lagi fasilitas untuk seperti tempat duduk yang menambah kenyamanan. Pengunjung saat berwisata Kebun Binatang Surabaya atau KBS memiliki taman burung yang diisi berbagai spesies dari keluarga Aves. Pengunjung dapat menyaksikan berbagai macam unggas dari Indonesia maupun belahan dunia lain. Satwa-satwa ini pun dibuatkan habitat seperti tempat aslinya di alam. Selanjutnya adalah upaya yang dilakukan masyarakat. 1. Dikembangkan dalam bentuk program-program kampung kreatif. 2. Pengadaan kampung-kampung kreatif sebagai kampung edukasi. 3. Menghasilkan produk-produk kreatif yang humanis dan sustainable. Tema yang diusung adalah pengadaan kampung-kampung kreatif sebagai kampung edukasi, industri, dan wisata di Kelurahan Mananggal dan Duku Mananggal, Kecamatan Gayungan, Surabaya. Potensi unggulan pada Kelurahan Mananggal adalah keberadaan dari bank sampah non-organik yang digunakan untuk membayar listrik dan disetorkan ke bank sampah pusat di daerah Kabupaten Gresik. Yang selanjutnya adalah upaya yang dilakukan pemerintah. 1. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini membuka sekaligus melakukan Memorandum of Understanding atau MOU dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf Indonesia, Triawan Munaf di Mall Grand City pada Kamis tanggal 15 bulan 11 tahun 2018 malam. MOU dilakukan sebagai landasan pelaksanaan berbagai program Bekraf dalam pengembangan ekonomi kreatif di Surabaya.
2. Mengadakan pelatihan ekonomi kreatif. Tujuan penyelenggaraan pelatihan ekonomi kreatif adalah untuk memberi bekal berupa pemahaman dan pendidikan tentang ekonomi kreatif. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.